buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kemarin janjinya dia bilang hari ini. Makanya kadang-kadang temen tuh gitu, mereka yang kenal. Ada BlackBerry tuh jelek. Lalu tanya, minta ketemu. Saya urusan itu baik, ya oke, saya masih cek lagi jadwalnya. Lu repotin gua banget, gua masih cocokin jadwal dia sama staff, gua jadi staff lu gitu loh. Kenapa sih lu gak masuk kontak ke staff gua gitu kan, lebih cepat. Saya kan gak suka. Begitu kita jawab, ya udah datang aja, gua lagi kosong nih. Kita kan mana bisa sempat baca gitu banyak. Dia tafsirannya besok baru datang, karena nggak mungkin hari ini dong. Masa pagi minta, itu jadi kacau banget. Ya gimana sekarang? Pak, pertama ini Pak, yang kemarin Scania Bus uji coba kita akan donasikan Pak. Ya, udah dapat tuh bosnya. Dan nama Pak Teddy dan tiga teman. Edwin semua. Pak Beni ya. Pak Beni. Sebenarnya ada satu isu Pak, mungkin nanti kita udah update. Itu kita mengikuti spesifikasi tender 2012 Pak, di mana panjangnya itu kepanjangan 37 cm dibandingkan PP yang baru terakhir ini. PP yang baru itu membatasi panjang, Lucu membatasi berat, membatasi panjang. pakai aja. Nggak keluar kir ya. Wakil nggak bisa, karena dia itu dasarnya setelah dapat sertifikasi dari kementerian. Kementerian katanya nggak mau ngeluarin. Makanya kan mereka tuh sengaja main, ini bagian dari persekongkolan untuk mesen di Cina. Ini bagian dari persekongkolan, spek dibikin khusus gitu loh. Kamu nggak mau spek khusus aneh-aneh. Kita kalau beli apapun, jangan bikin spek khusus yang aneh-aneh. Ini PP. Makanya kita suruh rubah dong PP, bikin surat siapin. Kalau dia bilang nggak boleh, berarti seluruh molen beton nggak boleh jalan, Pak, tangkapinnya Pak semua Pak, biar ribut seluruh negara. Itu lebih berat nggak Pak, molen beton Pak, sumbu sasis semua itu. Sebelum cek. Timbang aja, sumbunya semua. Dia semua bus itu kalau bilang sumbunya itu, semua bikin beban berat itu. Dulu kan ngotot dia nggak mau berdebat sama mereka. Yang sekarang tambah sumbu waktu itu Pak. Iya, Nah. Tapi untuk next Scania Bus berikutnya sih kita udah sesuaikan dengan 18 meter. Tapi kalau nggak ada, mana bisa. Dibuat bus wisata aja keliling-keliling di dalam. Kita akan coba modifikasi. Bisa modifikasi. Jadi kita coba untuk modifikasi. Potong. Ya, Potong. Nah, Kita harus kita lagi study lah Pak. kita lihat tadi. Kayak bapak saya dulu di bus. Iya, Mutilasi Pak. bapak saya masih kecil SD. Bapak saya tuh main bus. Dia sampai Jakarta, lihat bus gede-gede. Kenapa dia nggak beli bus yang gede? Hitungan bapak saya sederhana. Tahu juga di jalan kampung juga lo pakai trailer narik alat berat lebih nggak boleh dong. Iya. Truk gede-gede trailer punya timah. Kalau itu kalau beli bus gede kan nggak apa-apa. Lebih enteng. Beli. Wah, macam-macam nggak boleh jalan. Rugi dah, lu terpotong lagi mati kan. Aku udah pengalaman. Sudah apa sih sudah peraturan dibuat? Aku nggak peduli panjang pendek, yang penting beban lu Iya. nggak merusak jalan. Ya. Kan itu tujuannya. Kenapa lu beban lu yang ready mix segala macam lu kasih? Justru tadi Pak Bar juga sudah mengatakan itu, Pak, kenapa ya ada peraturan begini, karena itu kan bisa merugikan, nggak ada impactnya apa-apa gitu. Iya. Tapi Nggak bikin surat sampai ditunggu, pelajari kan belum dipotong. Belum. Bikin surat Pak, siapin verbal, kamu terus surat pada mereka. Kita bandingin dengan molen alasan berat, gertak dia. Gertaknya dia. Sih bukan berat. Mungkin biasanya Mungkin ini kan. kalau panjang PD dengan radius. Radius. Sama. Kita jalan umum. Ini kan kita jalan khusus. Kan jalur khusus. Kita tulis dong Pak, itu jalur khusus. Berarti dia nggak boleh articulated dong dari Jakarta. Kan logika gitu. Kalau dia bilang panjang, bus ukuran unit panjang dia PP itu unit panjang ya? Iya. Unit panjang ya kan? Iya. Kalau logika, kalau gue bikin articulated, yang B itu nggak bisa tuh. hah? Kalau yang B nggak mungkin bisa karena dia udah dibatasi 18 itu. Makanya saya bilang kan lucu, di luar negeri boleh B kok. Iya makanya.
jalur khusus. Iya. Makanya kadang-kadang tuh saya mau jadi presiden, memang mesti pernah jadi bupati, gubernur. Baru nggak dibohongin anak buah lu semua. Ayo Pak, mendukung nomor 2 Pak ya. Nomor 2 juga belum pengalaman, Pak. Nomor 2 juga belum pengalaman. Tapi udah pengalaman Ya, jadi Anda gubernur, Pak. berani eksekusi nggak? Jadi itu syarat pertama, yang kedua lu berani eksekusi nggak? Lu berani tambah kepentingan nggak, lu labrak aturan? Lu kalau nggak berani, lu nggak usah jadi presiden. Karena di Indonesia itu semua aturan itu tumpang tindih teman, ada kementerian. Biasanya. Lu nggak berani, lu kalau tak pakai nggak jalan. Cuma sayangnya di Indonesia itu masih ada rumusnya mutlak. Yang jadi presiden itu mesti laki-laki, lu suka nggak suka, Jawa. mesti Jawa dan Islam. Iya. Ini tidak tertulis. Ini baru akan berubah. Kalau yang terpilih terakhir ini Jawa dan Islam laki-laki itu gagal. Habis itu rakyat udah nggak peduli siapapun. Yang penting bisa kerja, dia udah nggak peduli. Ini adalah proses politik yang jauh lebih cepat daripada Amerika. Kenapa orang pilih Obama? Frustrasi udah mereka teman. Karena ekonomi kan. Jangan Obama, setan pun dia udah mau pilih, saya bisa nolong dia. Bukti orang pada ke gunung apa kan begitu kan? Pada sakit mau kaya, jadi ini proses. Ya kan tadi udahlah kita sampai mau bikin surat Pak. Iya, saya. Ya, aku mungkin juga mesti katalog. Ini urusan dengan Transjakarta. Transjakarta yang kan. Nah kita lagi mau kejar cepat ini penambahan bus yang operator itu baru di RKPP. Iya, ini Pak, ini Transjakarta dia lagi bikin schedule itu Pak. Ini di RKPP kan bikin peraturan aja baru. Orang yang menang kan nggak bisa supply nih. Nah jatahnya dikasih kepada yang mau Dengan harga itu ya. harga itu. Nah, Jadi ini putus. ada 3 yang sedang berkontrak. Yang satu udah menyatakan gagal. Iya. Yang 2 itu dia masih sanggup tuh ya sampai Iya. Oktober ya. bulan Sampai Oktober. Oktober dia masih bisa. Itu tambah cepat nih. Kalau nggak semangat orang naik busnya turun. Sama mesti anggarkan ini loh untuk operasikan bus tingkat saya loh. Oh iya Pak. Di 2015. Nah, untuk Itu kan bagian dari semacam komplimen dari Anda gitu loh, ngurangin ini. Dianggarkan di perusahaan itu bisa bayar kepada Anda PSO. tadi pagi ada rapat dengan BPKD kami Pak. Itu mungkin mesti revisi perda. Karena bukan di jalur busway gitu. bukan karena perdanya itu yang nomor 4 itu kami cuma terima imbrengnya yang itu. Bukan bus tingkat. Bus tingkat juga nggak usah imlek juga bisa. Itu dioperasikan Anda. Berarti pakai PSO aja Pak ya? Ini milik BPKD. Oh, ya sudah. Kayak bis yang 30 ini. Iya. 30 nggak masalah. Nah, dia tetap di BPKD, dicatatnya. Nah. Itu aja mungkin. Sama, cuma dia nggak terima duit. Iya. Itu nggak ada si motor. Makanya mesti bilang BPKD anggarkan gitu Mas. Bis tingkat yang pariwisata aja. Iya. Oh. Bus tingkat. Iya. Kita mau tambah bus tingkat. Makanya sekarang sekalian bus tingkat Mercedes sudah bikin. Udah banyak yang order tuh. Sekarang saya nggak bisa order. Ternyata karoseri kita, dirjen itu cuma ngomong. Nyindir kita kan, bisa 2000 Indonesia mampu setahun 2000 bus. Neneknya. Mana bisa? Orang bus Mercedes bus biasa aja yang di Kudus di mana teriak-teriak nggak bisa delivery. Kita ketemu orang Mercedes semua. Jadi memang dirjen kita tuh semua tuh laporan palsu tuh. Kan yang nyindir kita kan impor kan Pak. Iya. Padahal di dalam negeri mampu produksi sekian ribu. Mana kasih tahu gua sekarang kalau seri gua mau produksi. Penuh kapasitasnya. Bohong gitu loh. Itu yang kurang ajar ngomong di media. Sekarang Jokowi itu sama Ahok import bus, padahal di dalam negeri kemampuan busnya begitu besar. Mana? Mau tanya sekarang, Inka aja setengah mati delivery kita. Iya, dan mereka juga karoseri kita tuh masih kerajinan tangan, Pak. Jadi masih belum model-modul gitu. Satu bis satu. Mati ya. Tapi kan saya harap kenapa saya semangat dengan Yuti, ya Yuti harus berani masuk ke bus ini gitu. Iya. Kita harus berani beli. Cuma kita udah stok duluan. Udah stok duluan. Sekarang tahun ini nggak ada kan ya? Iya. Belum bisa tahun ini kan, bisa tahun depan kan? Kalau bus tingkat, ya. Kalau bus tingkat jauh Pak, masih belum kita
kita udah desak Scania untuk coba Nggak mau, masuk ya? dengan masih mau terakhir, masih mau, tetapi kita masih ada problem juga mengenai bodybuildernya. Nah, tapi yang untuk yang Transjakarta ini kita sih sudah siapkan 20 di akhir tahun ini. Kita lagi mau ubah prosesnya, mungkin mepet sekali kalau di akhir tahun. Ya, jangan. Saya kalau kita anggaran kan tinggal tunggu PMB aja gitu. Iya, Pak. Cuman mungkin soal pembiayaan, Pak. Jadi si operator ini ada masalah juga, Pak, untuk cari sumber dana untuk. Kita beli sendiri, kalau kita kerjain sendiri. Kok gitu, Pak? Ya, kontrak servis sendiri. Supaya operator ada rasa takut. Jadi kita bisa berbanding. Kalau operator kok, mohon maaf Pak, mungkin mereka kalau nggak bisa dapat pendanaan, mereka akan defisit per kilometernya akan defisit. Iya. Karena nggak match antara lifetime sama pendanaan. Kita nggak bisa paksain gini loh Pak. Kenapa saya minta Pak Steve hitung nggak Pak? Kita selama ini itu lucu teman. Operator sama-sama tidak efisien. Servisnya semua nggak efisien. Kenapa bebanin ke kita? Lu nggak efisien. Paham nggak maksud saya Pak? Sekarang buat saya itu apa susahnya sekarang? Sopir dilatih. Saya kontrak servis dengan Anda kilometer. Saya paksa Anda taruh mekanik di poolnya saya. Saya beli banyak. Ban semua bisa dihitung kerusakan mana. Mereka juga akan pelajari dong. Busnya kan dia juga nggak mau bodoh nih. Kenapa busnya bisa servis gitu banyak? Sopir bisa. Kalau gitu, Anda masalahnya di mana? Masalah di mana? Mengoperasikan sendiri nih, Pak. Masalah di mana? Tinggal jalan sendiri. Nah justru saya operasi sendiri, saya bisa bandingkan dengan operator atau enggak? Gue yang kontrak dengan yang bagus perusahaan begini nih, segini. Kenapa saya juga mau coba merek Scania? Lu Mercedes mau ikut, oke. Lo kontrak servis sama lu. Lu Hino mau ikut, oke. Gue bandingin nih, mana nih. Lu kalau Cina mau ikut, Fotonnya mau ikut, lu kerjain sendiri, oke. Mau beli sama lu gak apa-apa, servisnya berapa? Lu tanggung gua. Nah operator yang gak efisien, yang malas-malasan, kebaca dia gitu. Nah dulu saya gak bisa, asumsi apa, orang saya bisa disogok. Dulu kenapa kita minta operator kerja sama? Karena orang kita korup Pak. Orang kita gak efisien. Misalnya contoh dulu, semua ada katalog LKPP. Saya beli dari Scania nih. Atau beli Toyota, servis, bisa nggak saya masuk Auto 2000 dulu? Nggak bisa. Saya mesti tender, gila nggak? Tender servis pemeliharaan mobil saya semua. Dimenangkan oleh perusahaan lain, Pak. Main semua, Pak. Saya mesti bayar. Maintenance saya gila-gilaan. Nah sekarang saya nggak mau. Itu tahun 2008, kalau 2006 saya minta seperti ini. Waktu saya bupati. Saya udah keluar, nah 2008 udah keluar peraturan baru. Saya masuk sini 2012, ternyata pembelian mobil servis semua di DKI tidak ada pakai e-katalog. Kurang ajar ya? Nggak ada e-katalog. Semua nggak ada. Saya nggak bisa kayak ini di sub semua. Di sub juga bisa e-katalog. Saya ini mantan sales mobil Pak. Karena bonus potongan, Bapak kalau suruh saya tempelin cat apapun, aku ladenin kok. Mau kaca film apapun, gue kasih kok. Bisa nggak waktu gue di Suko mau beli, gue pesen nih, bos, ini sales kan, tolong dong mobil ada tulisan di sub segala macam, dikerjain nggak ada salesnya, itu order banyak. Satu yang dikerjain kok. Jadi untuk apa alasan kau tanya sama kepala di sub yang lama, kenapa mesti tender? Kau mesti tempel-tempel tulisan ini Pak, kau beli ikat kan kagak ada. Itu rumah nego namanya, bos kau beli 10 nih, nggak pengen tempel, lu bisa tempel nggak? Jadi kok usah alasan gara-gara tempel gue mesti, kan lampu-lampu, radio, wah ribut lagi. Jadi kalau yang katalog tuh nggak usah tender lagi Pak, langsung di dari situ aja. Bisa langsung ganti daftar. Penunjukan langsung. Jadi itu bullshit gitu loh, kalau orang masih mau tender. Sekarang servis-servis juga sama. Gue mau beli kijang di HS, gue gak butuh masuk. Kenapa bisa dapat kijang itu cepat? Beli ke Auto 2000, beli. Kayak orang biasa, kalau udah sepeda beli. Apa yang masalah? Servis, masuk ke Auto 2000 servis. Rutin 5.000, 10.000, sama persis. Bayar lu,
Malah gue mau nego, kenapa gue satu merek? Kenapa Toyota yang Express Taxi Ya. bisa Toyota Limo semua? Ya nego sama Astra. Karena beli besar. Lebih besar Volume. split. Bukan cuma nego itu tuh kan. Gue servis di lu, gue mau lebih murah daripada pasaran yang lain. Lu kirim mekanik lu ke poolnya gue. Nggak pakai tempat lu dong. Nggak pakai tempat lu, harusnya gue lebih murah dong servis. Lu cuma taruh orang. Itu yang saya mau Pak, Transjakarta Pak. Kalau nggak percuma saya pakai step orang luar. Jujur loh. Kalau Anda nggak berpikir seperti itu, salah. Salah pilih saya. Nggak boleh kepengaruh dengan UPT, nggak ada cerita itu. Langsung deal kok. Jadi saya bisa, siapa yang masalah? Kalau beli Pak, berarti harus PMP-nya harus agak besar ya Pak. Aku mau tambah di PMP 2 itu, Anda juga bisa sewa, Anda bisa leasing, Anda bisa hitung macam-macam. Atau sewa ya. Anda mau beli juga boleh, Iya, atau bisa long term lease dari Bisa ATM. sewa. bisa macam-macam. Iya. Lu juga belum tentu mau list mesti masuk e-katalog lagi. Nggak bisa gini Pak. Harganya di katalog misalnya sebutlah 4 miliar. Lu mesti ke bank, Ya, cara pembayarannya Iya. aja sekarang. lewat bank. Iya. Sebetulnya saya sempat ngomong juga sama Pak Ari kalau nggak salah ya. Iya. Saya sempat ngomong juga sama Mas Ari sama Nino juga Pak. Konsepnya sama. Kalau memang yakin busnya bisa tahan lama, asal dirawat sendiri pasti. Ya kita long term lease sama operating lease sama ini sama ATM. Iya. Oke, dua cara. Sebetulnya Anda beli pun, Anda selama ada e-katalog service, sama juga. Cuma bedanya kalau list, Anda kena bunga. Iya. Sekarang pertanyaan saya, Pemda ada duit, itu orang keuangan. Lu ada duit mau ngutang sama orang nggak? Kecuali lu mau ngindarin pajak. Oh, enggak Pak. Maksudnya begini, kalau saya lease, kalau saya beli, saya dapat misalnya 200 unit. Kalau saya Betul, lease, bisa sekali bus. banyak, ya. Betul. Makanya saya mesti dihitung. Sekarang busnya ada nggak gitu banyak? Belum tahu juga. Makanya mesti semua merek lu coba. Iya. Itu sih tahun depan tuh kebutuhannya banyak Pak. Jadi Makanya kalau lu nggak mau ketat, Cina lagi. Iya, jumlah yang sekarang ini udah kurang Pak. Iya. Nah tahun depan itu kontrak-kontrak udah Dia pakai koridor lagi. ada koridor dari koridor 2 Pak sampai koridor 7 tuh. 2, 3, 4, 5. Kalau kontrak gampang lah. Yang penting saya ingin tahu berapa sih real cost-nya kita sebetulnya. Selama itu kita didikte dari operator. Dia ngeluh kemurahan, ada tender kemurahan. Lu tahu nggak kemurahan apa nggak? Kalau Anda belum pernah jalanin. Iya. Ada satu kalau asumsi besar ya Pak, cost per kilometer ya. Berapa asumsi lifetime? Betul, karena juga macet. Makanya lu mesti coba jalanin. Saya logika saya gini teman. Saya nggak ada saham di UT Pak, jangan khawatir Pak. Logika saya, Anda mesti cari perusahaan yang paling bisa Anda punya reputasi. Reliable. Kira-kira gitu loh. Yang reputasi sudah puluhan tahun. Di Indonesia mana? Hino juga belum tentu main. Yang servis gitu. UT. Kalau kita ngomong jujur ini. Cat alat berat oke. Trakindo. Kita tahu nih. Pada masalah-masalah saya main alat berat lama juga. Tahu. Anda kok nggak nyoba dia? Kenapa saya bayar Pak Steve ke sini? Karena persepsi saya PNS ini bisa main. Jadi saya bias nilai bisnis saya itu bias. Kemampuannya juga bukan swasta. Karena saya goblok tak ngerti bus ini. Saya beli dari bus Anda. Ya. Kenapa saya beli yang number 1 top brand yang terbaik? Supaya tahan lama. Bukan itu. Lu malu bos, kalau barang lu yang lu jual terkenal di dunia nih, Jaga nama. lu jaga nama nih. Tahan lama gua gak tahu, kan gua bego, gua gak ngerti mana tahan lama gak tahan lama sekarang. Gua gak ngerti nih. Mesti nunggu 15 tahun lagi. Pak. Gua juga ngecek, hampir seluruh dunia tuh ini list nomor 1 nih, Scania nih. Kira-kira lah gitu ya, tahan lama, udah. Gua kasih ke lu, lu masih bilang ini, ya kan tergantung servis. Barang bagus juga kalau servis jelek juga, gua nggak jamin. Lu yang servis. Maka itu dulu pernah saya bilang. Kan itu kan tergantung operator, tergantung sopirnya. Lu yang kasih sertifikat. Iya. Jadi kalau sopirnya lu udah nggak beres, pecat, gua pecat 3,5 UMP. Apa yang susah Pak Steve? Ya Pak.
Bingung aku gitu loh, kalau kayak berpikir gitu loh. Ya. Saya betul-betul kesel loh kalau PT Transjakarta otaknya tuh kayak birokrat tuh ngaco. Enggak, Pak. Anda nggak bisa gitu. Ya. Anda butuh PMP berapa? 5 triliun. Oh enggak, Pak. Anda ngitung dong, makanya ini masih dihitung, kita masih uji coba. Yang jelas saya nggak mau orang menekan saya karena butuh bus, lalu bus Cina yang karatan masuk lagi. Nggak ada, gue pilih nggak ada bus. Aku udah tegas di situ, nggak ada tawar-menawar. Ya. Lo kalau mau karatan, lo mau operasikan sendiri, gue bayar lo silakan. Nggak ada urusan. Ya. Gue nggak mau uji coba bus lu yang nggak jelas untuk gue uji coba, gue nggak mau. Ya. Karena lu nggak ada taruhan, barang lu seenaknya. Kalau gue tekan barang bagus, lu ada taruhan merek lu loh. Iya, iya betul Pak. Kenapa gue tekan dubasnya? Itu dia ngomong negara-negara loh, gue sikat habis produk gue jelek. Kalau produk nggak jelas mereknya, nggak bisa. Dubes Cina juga bilang, oh tuh, Cina ada barang bagus, ada barang jelek, lu mesti pilih mereknya. Kenapa kau mesti uji coba, kau buang biaya kau untuk uji coba barang lu? Lu nggak ada ruginya, nggak mau saya. Oke, Pak. Saya nggak mau, jelas ini. Kalau Anda nggak bisa rawat Scania, hancur nama Scania. Lu nggak ada alasan sama gua. Lu yang servis, lu yang tentuin sopir, lu yang ngasih sertifikat, ini barang lu semua bisa dihitung berapa aja. Langsung aku bisa tahu. Oke, Pak. Kecuali kita korup, Pak ya. Iya, iya. Asumsi saya itu bayar Bapak masuk, Bapak nggak korup gitu, Pak. Pasti, Pak. Itu asumsi saya. Baik kita roba bayar Anda dengan mahal, asumsi saya Anda tidak korup. Gaji Anda lebih besar daripada gaji saya. Saya jujur ini. Gaji Anda lebih besar dari gaji saya yang tidak korup, masa Anda digaji profesional masih korup? Itu aku nggak terima kalau seperti itu. Jadi kalau nggak usah nekan-nekan saya nggak ada bus, saya nggak mau terima. Oke. Wah, Nggak ini mau. enak nih saya, Pak. Nggak ada urusan itu. Misalnya Anda mau beli yang Harus dihitung lagi kan. mau beli tram bus saja, Anda mau beli aja, asal bisa masuk akal. Ya. Itu beli aja, cuma 20-30 menit beli aja 2 biji, 3 biji, 10 biji buat tabrak. Itu gunanya ada BUMD gitu Pak. Baik, Pak. Saya nggak leluasa saya. Nah aku kasih duit ke kamu gitu loh Pak. Ya. Nanti yang leluasa tugas bantu apa? Saya mau tiap 7 menit ada bus lewat. Iya, bisa. Biarpun tiap 1 menit, tiap 2 menit. Itu yang saya minta. Dan busnya masih baik. Kan kita juga mesti hitung dong. Kalau servisnya lebih lama kan celaka juga kita kan. Iya. Terus kalau mogok melulu juga celaka dong. Apalagi semua kita bikinin separator. Mati ya lu. Gimana mau tarik dia keluar? Iya. Berarti kita mesti ini, Pak. Iya. Revisi perda untuk bisa dapat duitnya, Pak. Iya. Kemarin tadi pagi soalnya saya kan ngomongin Ada soal ini, Pak. PIP-nya itu. Untuk terima duitnya kita harus ada revisi perda. Iya. Makanya aku bilang ini memang sengaja dibikin untuk supaya. Tapi yang gini juga Pak. Kalau dia nggak mau keluarin perda nih, ini kan pemain kan terlibat semua nih DPRD Dewan ini. Kalau Bapak nggak bisa beli banyak, bisa nggak ngandelin operator lain beli? Bisa. 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 Tapi kan sekarang Anda butuh cost yang realnya berapa? Iya. Ya mungkin bisa beli sedikit kali, Pak. Itu Anda beli, Anda coba jalan, kan dia bilang 20 unit, ya beli dong 20 unit. Oke. Anda beli, Anda coba dong 20 unit, Anda hitung. Lalu berikutnya kalau ini bagus, bisa tahan 10 tahun, 20 tahun. Kira-kira operator kita mau ikut nggak? Operator sih mestinya harus ikut, Pak, karena kan semuanya kita akan tetapkan speknya yang bagus. Makanya kita kan minta operator ikut, Anda tinggal bayar dia. Cuma sekarang persoalan kita, operator kan ngotot, dia rugi. Ada mogok, nggak steril busway. Nah Anda hitung, maksud saya itu Anda hitung, jangan dibohongin operator. Iya, Pak. Saya tanya Pak Akbar, pada baru masuk. Saya tanya Pak Akbar, Pak Akbar, mesti ada ya perbincangan, saya masih ingat Pak. Kalau gitu Pak, ngapain kita beli? Semua kasih operator saja. Kita tinggal bayar rupiah per kilometer, kita tentuin speknya semua. Iya. Pak Akbar bilang ini, kita khawatir kalau mereka mogok gimana? Iya, benar. Waktu itu Pak loh, makanya kita juga harus punya. Bapak bilang itu. Tapi enggak. Sebenarnya mereka nggak akan mogok, Pak. Makanya tapi dulu kan jawab saya kan seperti itu Pak. Sekarang kalau jawab saya akan mogok. Bukan mogok ya. Karena Kalau- itu investasi dia, Pak. Mereka dulu
Itu pertanyaan saya waktu saya baru masuk sini tahun 2012. Anda butuh 1.200 bus. Kenapa cuma ada 400-an yang bagus? Kenapa nggak suruh operator tambah lagi? Ngapain kita beli gitu loh? Kita beli kan tunggu duit nih. Kita ngotot mau beli untuk memenuhi kekurangan. Itu makanya saya heran gitu loh. Harusnya logika saya, kalau Anda bayar rupiah per kilometernya kena. Saya pengusaha nih Pak, saya punya 400 untung. Anda minta saya tambah 2.000, gua tambah nggak kira-kira? Pasti. Tapi saya 20 bulan kan ada tambah bus. Ngototnya mesti beli sendiri, yang Cina karatan. Nanti main. IP address 1 Pak, udah ketangkap saya Pak. 1 IP address, tendernya semua. Yang bis sedang sama bis yang single. Gila kan? Jadi memang mereka lihat main. Makanya kenapa saya butuh PT? Asumsi saya Pak Steve nggak main gitu Pak. Sudah pasti itu. Ya udah, kalau asumsi itu kan bisnis lain, B2B. Ya. Tapi udah. Makanya saya bilang, tahun ini pun kalau bisa 7 bus, kalau bus Cina apapun, kalau operator mau bikin, 2.000 langsung datang Pak. Selama operator udah hitung dia yang betul. Cuma sekali jadi masalah saya itu, mereka ngotot rugi terus semua nih. Su kita. Yang aslinya gimana? Nah kalau Anda mau jalanin yang asli Pak, Bapak mesti pilih yang paling top dong. Iya. Nah bus paling top ya Scania sekarang. Dengan jaminan servis segala macam. Ya udah, beli ini jadi ukuran gitu loh. Jadi benchmark. Ini jadi hitungannya nih, ini standar kita. Apa sih yang susah gitu loh, ngurusin kayak begitu. Selebihnya, gua mau standar ini, lu kau pakai ini gua bisa bayar. Apa yang susah? Kita busnya sampai kita mati masih ada bus di Jakarta loh Pak. Iya Pak. Saya nggak mau 2 tahun mogok, 3 tahun mogok, saya nggak mau dengar kalimat itu. Lu kalau mogok, kok klaim lu. Kalau gue beli banyak, lu mesti siapin. Sama kayak kita beli alat berat. Lu kalau selama nggak bisa datang, lu mesti gantiin unit. Nah sama kayak sekarang, saya putusin. Saya nggak mau beli lagi mobil operasional camat. Kalau gue beli mobil operasional camat, ketabrak, asuransi gue mesti bayar juga. Gara-gara ditabrak, camat gak punya mobil hari itu, betul kan? Dia bawa servis, hari itu gak ada mobil pengganti. Lo gak mau, lo panggil trek, lo hitungin, gue rental aja semua. Pokoknya gue gak mau tuh lo cabut ganti oli, ganti apapun, lo ada mobil operasional camat. Reliability 100%. Bang-bang udah kayak gitu Bang. Bang-bang udah gitu. Makanya pertanyaannya kenapa kita tidak? Kenapa kita butuh CEO dari luar supaya bawa pemikiran luar itu ke dalam Pemda? Kalau mesti urusan ini juga mesti saya Pak. Mati aja Pak. Ngapain gue gaji orang banyak? Kan gue bilang PU. Ngapain gue gaji 1.000 orang PU? Kalau cuma ngurusin jalan aja lu orang nggak becus. Saya ngurus jalan. Mak saya aja 68 tahun. Rumah gitu gede di Belitung. Listrik rusak, AC rusak, jalanan rusak. Mak gue memang ngerti sipil. Emang gue punya divisi PU di rumah gue. Ada divisi bangunan perumahan di rumah gue. Nggak ada. Telepon tukang aja. Pemborong, tukang ngitung berapa. Bayar lagi. Di Belitung susah. Cari punya duit pun susah cari orang kerja. Kalau Jakarta, mau suruh setan kerja pun bisa, lu bayar. Asal lu ada duit. Jadi sekarang apa sih susahnya? Semua jalannya di DKI. Dulu alasan tender. Saya udah ketemu e-katalog LKPP. Beton udah e-katalog. Seat pile sungai Torobo udah e-katalog termasuk pasang. Hot mix udah e-katalog. Coba tinggal orang dede-dede. Nah orang pun boleh di-e-katalogkan. Dengan bulan orang kerja. Bisa di kontrak. Kalau gitu, semua jalan berlubang, selesai dong Jakarta. Kecuali lu gak ada duit ya. Kenapa gak selesai? Ini digabungin dia semua. Kalau gabungin semua bisa gak? Beli Toyota, beli Mercedes, digabung. Gak bisa dong showroomnya agennya satu. Sengaja, supaya bisa back tender.
Makanya PU nyerap anggaran nggak sampai 20%. Yang masalah kalau lu nggak ada duit, ini nggak bisa pakai duit di DKI, mati nggak lu 72 triliun, serap 20%. Apa yang susah pakai duit? Saya nggak ngerti itu. Apa yang susah? Gua tanya Agung Podomoro, Agung Sedayu, Sumarekon, Dipo, Karawaci semua. Gua tanya sama dia, yang jalan lu gitu mulus, got lu gitu bersih, got lu kan gitu bersih sama nih. Lu urusan got kali sama jalan hotmik lu gitu mulus itu semua. Itu berapa ratus orang sih yang nanganin itu? Nggak sampai 10 orang. Kok bisa? Kan tinggal telepon kontraktor kerjain. Nanti panggil QS, ngukur volume kerjanya berapa. Udah ada QS volume, kirim ke keuangan, bayar, transfer ke rekening dia. Kalau dia butuh TP, rata 30%. Kalau itu ngapain gue punya PU insinyur 1000 orang? Emang lo nyangkul? Gak usah. Aku bilang besok mau ganti 2 orang semua, ganti emak-emak aja tuh. Cuma suruh emak-emak jalan-jalan, keliling-keliling dia. Mana jalan dengan telepon orang, apa sih susahnya? Kayak Horkim semen. Lo ada nggak yang semen bisa 7 jam? Gue mau yang 7 jam. Oh keringnya? Iya, langsung bisa pakai, gue cuma kering. Gue mau lo jam 10 lu kerjain, jam 5 jalan. Ada, oke. Sekarang di luar negeri, lu ada nggak mobil yang langsung nyemen? Langsung pakai infrared, ngatur supaya permukaannya licin, semua berapa, langsung bikin pinggul untuk separator. Ada, lu datangin. Lu jamin pakai, gua jamin pakai, saya masuk ke e-katalog. Ke itu apa yang susah? Ngapain disuruh bikin lagi untuk separator? Udah semen diketok-ketok bongkar, terus gak rapi lagi, berantakan. Kenapa lu langsung lu nyemen langsung bikin? Jadi memang nih gak ada niat. Kenapa saya butuh orang swasta cara berpikir gitu? Dia nggak boleh pengaruh ke dalam, Pak. Sekarang, Pak. Iya, Pak. Kita lawan udah. Ini saya mau 1:30 nih, saya mau ngomong dengan KPP semua. Lucu nggak? Bisa sekarang kita di perumahan ya, tinggal di perumahan, cluster. Tukang sapu sama tukang bersih-bersihin pasir di got, sama nggak orang yang ada di perumahan? Sama aja. Iya dong? Potong dahan, sama nggak kalau ada dahan jatuh? Nyapu sama dong. Ada kondok copot satu, pasang lagi, si tukang itu kan? Ya kayak pembantu kita lah. Saya ada tukang cuci, tukang masak, tukang ngurus anak, Diri juga. tukang kebun. Boleh nggak si tukang cuci waktu disuruh, bantu dong, itu siram tanaman. Oh nggak bisa bos, gua tukang cuci. Itu tempelnya nggak membantu lo kayak gitu. Gua udah gaji lu sebulan, kasih lu makan tidur, kok berhak nyuruh lu kerjaan yang wajar. Kalau kita enggak, tukang tamat pun cuma sapu. Itu ada tanah, bukan urusan gua, urusan PU itu. Trotoar pecah, bukan urusan gua tuh. Itu taruh 50 orang aja sebulan. Lu punya 13.350. Udah lu naikin 20.000 orang deh kerja deh. Gua gaji lu berapa? 2,5 juta. Kalau mau dibersih, gue gak mau tahu lu sapu bersih semua. Setahun. Sekarang dia pasang bertriliun-triliun gak jelas. Lu taruh aja. Jam berapa gue datang truk ngambil sampah. Gue bikin kayak cluster kayak pembantu. Nah ini ide birokrasi, Pak Steve. Bukan. Itu yang saya maksud Transjakarta. Anda gak boleh gunakan ide. Kenapa kita tarik orang perbankan? Kita harap orang perbankan itu lebih cerdas. Oke, Pak. Tugasnya ngirit duit, target tercapai, customer service gitu. Bisa. Jadi nggak ada lagi disub sekarang. Aku udah muak udah cara disub. Mau ngadain bus, ngadain apa? Sama dia nggak ngadain bus. Terus gimana Pak Amar yang bisa naik kereta api? Ngapain gua kasih dia mobil Corolla? Betul nggak? Gue mesti beli lagi. Bego nggak bego? Gue mesti beli insurance, maintenance, macam-macam. Nggak ada lagi. Hitungnya sewa tuh berapa? 9,75 juta sebulan. Lu mau ambil mobil apa ambil duit, Bos? Ambil duit, kasih duit. Tadi naik kereta. Kalau yang kemarin gimana?
Lu kan punya banyak mobil patroli operasional, lu naik aja situ ngapain lu bego pakai sedan lagi? Aku juga ngurangin jumlah mobil di Jakarta loh. Iya benar. Iya. Dan dia dapat duit. Ngapain punya Corolla, punya apa gitu loh. Bukan punya lu juga kok. Udah 5 tahun di dam, lu mau dam mobil bekas? Ngapain 5 tahun dipakai? Nah sekarang kalau itu ngapain beli? Lu tinggal sewa. Kan rata-rata track itu semua kan hitungannya beda. Udah selesai dia kredit, dia untung di mana? Untung administrasi, untung sisa jiwa. Iya. Kau itu ngapain lu resiko? Kenapa dia mau lakukan gitu? Karena dia bagian dari grup mau jual mobil. Iya, bisnisnya emang itu. Ya udahlah, kita nggak usah pusingin. Mentalan nggak ngaruhan di sini biaya, nggak ada lagi kok. Sewa aja. Eselon 4, nggak semua dapat kendaraan. Minta beli kendaraan, lu mau bonyok bayar mereka. Oh ini cicil aja dong. Eselon 4 aja nggak dapat kendaraan. Yang dapat senang dong. Belum tentu dia senang juga. Lu kasih dia 4 juta aja eselon 4. Nggak ada motor, nggak ada apa, kasih lu 4 juta. Pilih 4 juta deh. Dia kredit motor sendiri. Iya. Lu motor sendiri, lu tanggung jawab sendiri lu. Lu rawat baik-baik. Kasih lu 4 juta. Kita kayak gede kok ya, lu hitung bener. Lu cuan malahan. Kita lebih untung. 9 juta udah bisa kredit mobil tuh. Dan semua tiba-tiba ada tambahan gaji 9,75 juta. Eselon 2. Gara-gara mobil saya cabut. Didamai sama mobil. Nah, lu kalau ngotot mau beli, gua gak beli lagi. Gua leasing aja kasih lu. Gua gak mikir, ngapain gua leasing? Mendingan gua beli sendiri kan. Itu kan mendorong orang untuk naik kendaraan umum. Iya betul. Mau patroli. Anak buah lu gitu banyak apa susah sih di supir asukan gitu banyak, lu mau naik motor dari yang Goldwing sampai Harley Davidson, Yamaha semua punya. Jadi memang ini gak ada yang susah di sini, Pak. Yang susah tuh kalau anak buah kita tuh pintar pura-pura bodoh, Pak. Nah itu dia. Itu semua apa yang susah sih? Orang bilang, saya bilang lebih gampang jadi pejabat di Jakarta dari Belitung. Kenapa? Orang yang pintar-pintar semua. Lu mau bayar orang paling bodoh sampai paling setan juga ada di sini. Dan lu duitnya banyak. Terus saya jadi bupati, tahu gak berapa APBD saya? Setahun 200 M. Mau pakai apa Pak? Buat gaji aja kalau 200 M. Di Gaji sini udah setengah. 72 triliun Pak. 200 M gaji udah setengah tuh. 60% lebih gaji. gaji aja. Lu mau ngapain? Itu aja kok masih bisa kasih jaminan pendidikan kesehatan semua. Ku hemat semua uang PU. Masih mulus semua aku bisa kerjain. Betul Pak. Makanya orang bilang banyak kata, aduh, bukan aku ngomong sombong. Yang lebih susah dari ini gue pernah lewati. Di sini mah melimpah aku cuma butuh kejam sama nekat aja. Kalau eselon 2 macam-macam gue copotin aja staff. Mau tuntut gugat aja gue latihnya. Nggak ada lagi posisi. Kalau dulu kita bego nih. Eselon 2 pasti cari eselon 2 sama. Iya. Gue nggak mau lagi. Begitu eselon tuh nggak becus, staff tuh. Mana sudah yang tim gubernur. Dia masih eselon Pak. Tim gubernur masih eselon Pak. Masih setara eselon 2. Masih setara eselon 2. Masih ada jabatan Pak. Namanya tim gubernur, gue nggak mau lagi. Mau panggang lo jadi staff. Lo mau kemana? Biarin aja. Sama aja daripada lu gue gaji, nyolong duit gue. Mending gue gaji lu diem-diem jalan-jalan, betul nggak? Nggak nyolong gitu ya. Jadi kasar gue bayar preman, karena lu nggak bisa gue pecat lu. Lu terima gaji lu, asal lu jangan ganggu gue. Udah deh, kamsia deh kalau nggak ganggu gue deh. Daripada gue bayar lu ganggu gue yang lain, nyolong duit gue pusing kan? Mendingan gue bayar lu nggak usah ganggu gue. Tunjangan lu gue cabut. Lu nggak gugat gue, TKD lu pun gue cabut. Kalau masih itu lu nggak tahan, lu nggak masuk, kalau monitor nggak masuk, kalau tegur 1 2 gue pecat lu. Di Jakarta tuh itu aja. Wah seru nih. Udah siap, lu mau gerakan apapun hantar gue masalah gue. Paling siap gue terpental dari sini. Paling siap lu bayar orang demo gue. Gue gak peduli. Namanya gue benar, gue udah ngomongin. Ini udah keterlaluan. Kita terima pegawai terus kurang pegawai. Kenapa? Karena isi kotak namanya. Gak bisa. Lu mesti kerja semua. Kayak di bank, coba lihat bank DKI sama
kantor lurah Tebet. Kalau 10 orang kau pergi sama itu kantor camat. Ini ada Bank DKI. 6 loket, orang masih ngantri. 5-0, kenapa? Bukan urusan kami Pak, itu urusan KTP Pak. Dia loketnya itu buatnya orang untuk capil nih, orang pajak kan, ini orang P2B. Ini orang misalnya tata ruang. Yang datang kebetulan mau urusannya kartu keluarga semua nih. 5 orang yang datang, 5 orang ngantri sama gue. Orang kemana? Main BlackBerry, kan dia duduk santai. Gak mau bantuin? Bukan urusan gue dong, buat bidang lu katanya. Gila gak tau? Sebelahnya Bang DKI katanya, ini Bang, berapa orang kerja sama pimpinannya? 3 orang. Kok gak ada satpam? Kan numpang kantor camat, ada Pol PP. Numpang dia loh, semua urusan diurus. Ya bertiga ya sering urus lah, bos juga mesti turun lah kalau ada orang segala macam. Kantor kecil kok. Nah saya dia bilang kalau udah camat, lu gak usah banyak debat sama gua, lu nyontek kayak Bang. Ini udah 20 bulan nih, dulu alasan gedungnya, bangunannya belum siap. Udah siapin, tahun ini udah siap semua. Udah kayak kontraband nih semua nih. Orangnya gak siap, gak mau. Udah kasih bonus deh, lu bisa urus satu surat dapat duit. Nanti Satpol PP semua berebut dapat duit. Udah jelas, hadirkan mobil terbaik. Oke Pak. Di DKI. Lu gak cukup duit kasih tahu gua. Lu kalau penyertaan modal gak cukup, ajuin Dapperda. Mau penyertaan modal lebih besar. Sama kayak Jakpro, Turisindo semua. Oke Pak. Dari 2 miliar naikin 2 triliun semua. Naikin aja modal store lu semua. Oke. Nanti gak robah. Ya kan dia yang susah. Jadi mereka gak bisa nyerap anggaran. Tapi gak bisa nyerap anggaran. Ada 13 bank pembangunan daerah di Indonesia yang belum mencapai 1 triliun setorannya. Dan itu wajib dari BI. Lalu kalau ada setor 3 triliun itu bisa jadi buku 3 buka seluruh Indonesia. DKI kita udah lewat 1 triliun. Udah 2 triliun belum 3. Gue mau setor sampai 3. Lalu duitnya gak bisa pakai. Sini balikin gue. Gue beli sahamnya semua bank itu. Pusing amat. 25%. Gue setornya ngopek goem. 10 biji baru 2,5 triliun. Dari mana 2,5 triliun? Hemat dari dinas pendidikannya 2,4 triliun. Coret-coret. Gak bisa pakai. Terus store-nya ke bank. Ya sama kayak mak kita lah. Beli emas naik turun nih. Beli saham pusing nih. Kalau apa yang dilakukan mak kita? Deposito ke bank. Betul kan? Cuma itu kan. Pusing beli saham pusing. Beli emas naik turun pusing. Beli tanah pusing. Beli apartemen juga nggak jelas hitungannya nih, udah puncak nih. Ya udah deposito aja. Kita ya sama. Lo kalau pusing-pusing BUMN nggak bisa pakai duit, kok taruh aja ke bank. Maknya deposito. Apa yang susah? Jadi apa sih yang susah gitu? Yang paling susah itu, kalau kata bapak gua, lu nggak ada duit apa nggak ada barang gitu. Lu kalau ada duit ada barang, lu nggak usah khawatir lu miskin. Jadi kalau lu ada duit sama barang, lu gak khawatir lu miskin. Jadi apa yang lu khawatirin kerja kayak gitu? Duit ada, barang ada. Jakarta dikasih itu mengerikan loh Pak. Lockdown 25 biji atau 28 biji. Pasar 153 biji. Belum lagi hotel-hotel tanah, antro semua punya kita kan. Gak usah jauh-jauh lah. Kita ngomong perusahaannya. Lu pernah kebayang gak? Perusahaan di Jakarta atau bank di Jakarta, lu orang bank. Cabangnya aja 400-an. Dari mana? 500-an. Kantor lurah 267. Kantor camat 44. Kantor wali kota tuh kayak konglomerat punya gedung tuh semua, konglomerat udah. 5 biji itu kayak konglomerat tuh, gedung konglomerat tuh. Belum lagi dinas-dinas. Kayak konglomerat semua tuh gedung-gedung kalau dinas-dinas itu. Kenapa begitu rumit? Kalau semua urusan dia urus di situ, kurang orang terus. Mana ada bank sampai 500 cabang? Enggak ada. Iya nggak ada bagi Jakarta. Itu baru kantor Pak. Jadi Jakarta aja maksudnya kan harus Jakarta. Iya. Pasar 153. SD 2000 lebih. SMA gopek lebih. Belum lagi tanah yang kosong-kosong loh. Jadi kalau Jakarta miskin, gua udah nggak ngerti lagi udah.
terminal cuma mau gede-gede, halte semua gede-gede. Jadi dari mana miskinnya? Semua Jakarta, semua jalan punya lo. Belum lagi taman gitu gede. Jadi dari mana dasar yang miskin? Di Pulau itu belum digarap tuh, masih tanah kosong Pak. Itu ya, Pak, setuju. Tujuh ya? Tanjung Priok itu loh, yang gue bilang, yang itu taruh Tanah Merdeka. kontainer itu loh. Tanah Itu mesti Merdeka. diberesin tuh. Itu depo juga kasih mereka punya ya? Enggak, beda kan? Enggak, Pak. Kan kita lihat jaringannya nggak sampai ke sana. Ambil aja Pak, aku mau bikin dusun Pak. Bapak daftarin, aku mau bikin dusun terpadu. Tapi bawahnya tetap buat terminal ya Pak? Iya. Kan kita butuh bawa satu lantai aja sebenarnya. Bikin, Iya. ngomongin ke Pak Jonathan. Per udara sih kita nggak perlu. Ya, ngomongin Pak Jonathan. Nah, boleh tuh Pak. Tadi atas kita juga bikin dusun aja. Turun langsung naik ke Jakarta. Bukan dusun lagi loh. Kos-kosan gaya apartemen. Sekarang kos di Jakarta berapa? Rata-rata Rumah sebulan. sewa lah. Rumah sewa. Kos satu kamar. Kalau agak bagus sedikit ya, di atas 1 juta, 2 juta. Lu setiap budi bisa 2 jutaan. Satu kamar. Lu kalau sewain 30 meter persegi, 2 kamar, satu apartemen kecil. Lu kalau 3 juta berebut gak orang sewa? Iya. Asal nggak boleh over sewa ya, nggak boleh parkir mobil. Lu kenapa nggak mau sewain kos-kosan? Kita nggak hitung tanah balik kok. Lu 3 juta, lu bangun 1000 unit, tiap bulan 3 M. Kipas-kipas tuh. Mau operasional, mau pegawai lu semua dibayar lunas Iya benar. dengan uang itu. Pinjem bang bangunnya, nggak usah pakai juta PPD. Nggak usah dihitung kapan IRR apa, nggak ada hitung ROI, nggak ada itu. Malah, jadi apa sih yang susah jadi pejabat sebetulnya gitu? Lu bayar pajak 120 masuk kantong gua. Untuk daerah nih, lu kerjanya setengah mati. Lu belum cuan, gua udah cuan dulu dari kota pajak. Iya benar. Ini preman resmi, masa kalah mah pengusaha. Lu produk ini nih, lu produk nih. Lu belum untung, bahan baku PPN 10% udah kita ambil dulu. Lu belum untung lu proses, bayar pegawai lu belum beli rokok, belum lihat slip gaji, jadi potong PPH. Iya. Kan gitu kan? Iya. Lu udah untuk jual nih, lu rugi utang bang. Emang gua ikut urusan lu udah lu rugi. Lu bangkrut, lu si PHK bayar persamaan sama lu. Kan kalau enggak gua panggil lu. Lu untung 28%. 25 sekarang. 25 ya? Iya. 25% dapat masuk kantong. Pribadi 28 ya kira-kira. Pribadi ya, kalau sampai yang paling Iya. atas misalnya. Ya gua minta dapat. Kalau kita join, kalau gua dapat untung 25%, kalau lu rugi gua mesti keluar 25% dong. Ini mah kagak. Lu rugi tanggung sendiri, lu untung gua ikut bagi. Iya. Jadi apa yang susah urus negara? Dewan resmi Pak. Yang repot tuh kalau gua minta masuk kantong pribadi. Itu baru susah. Kalau masuk semua ke negara, nggak ada yang susah. Asal lu jadi pejabat nggak korup, nggak ada yang susah. Kita aja udah pernah langsung Pak. Ya nggak ada yang susah. Kalau dia nggak setuju juga bisa gunakan tetap operator, Pak. Iya, benar Pak. Nanti hitung yang betul, 2.000 orang juga masuk. Kami ngitungnya sama ini kok Pak. Ngitungnya sama ATPM. Ya, Spek teknisnya segala macam kita lagi. makanya kan lu mesti tes. Iya. Tes jalan, nggak usah puluhan tahun kok. Lu jalan setahun juga udah boleh kebaca. Ya, Kendaraan 20 pribadi seperti apa. Yang kebetulan 20-nya kan mau masuk ke KPP, udah sebentar lagi kan? Minggu depan udah. Minggu depan udah. Minggu depan ya, dia announce ya. Minggu depan udah tayang. Bener? Ada Berarti kalau RKP sekali lagi nih Pak. ada dua ya? Kalau RKP saya bisa langsung beli nggak usah tender. Langsung beli. Berarti kalau Ngomongnya kalau kayak ada- KPP. Nah, Dan Anda bisa deal, gue beli 20 dapat paket apa nih? Dapat kaca film, kira-kira gitu. Dapat tip apa gitu. Itu nego itu. Kita benar-benar tahu supaya kita bisa siapkan gitu. Karena ini lead time-nya lama. Pokoknya kalau bus Pak ya, berapa? lu cemplungin aku 2.000 biji pun. 8 bulan. Oh. Lead time. Jadi Tapi kalau leasing mesti tender. nggak, maksud saya gini, waktu Enggak, Bapak kalau dia leasing bisa, leasing pun boleh masuk ke e-katalog. Sewain nih, Oh, entar. per kilometer rental gitu, atau per bulan berapa. Mau dong itu. Itu pun bisa e-katalog. Soalnya kalau beli Pak, saya kena penyusutan Pak. Iya. Kalau leasing kenapa leasing? Jadi di Kalau bisa leasing saya langsung leasing. Enggak, itu mah gampang. Anda ngomongin pada sama dia,
sama Toyota Rent a Car sama perusahaan itu, dia beli sama dia, selesai. Kalau di pintu sendiri juga enggak. Belum tentu mereka mau ada masuk rental bisnis company. itu. Kita nggak merental. Leasingnya harus masuk ke LKPP juga Pak? Iya. Toyota Track masuk. Yang Indorem udah masuk. Iya. Sayang kalau enggak. Kan berarti daripada saya bayar margin buat perusahaan rental lagi dengan margin dari internal. Karena lain bisnisnya yang benar dari panggung kita nggak, kita harus Iya. digandeng. Ya udah berarti kita bertiga gitu. Iya. Harus ada leasing karena bapak mau operating lease kan ya. Iya. Jadi Bapak cari sumber ini, sumber pendanaan gitu. Aja ke perusahaan leasing gitu. Iya harus itu. Karena duit kita ini idle, Pak. Dan gue kasih tahu, Pak, banyak orang swasta tuh CEO masuk pemerintah dia nggak ngerti. Kalau duit pemerintah tuh kayak bayangan semua. Lu kalau duit nggak butuh duit deposito, ini duit ada di SKPD, kalau nggak kepakai, lu kira dia berbunga-bunga? Enggak ada. Jadi jangan salah, Pak. Makanya ketika gua mau pempek ke lu, begitu gua pempek ke lu tuh jadi duit semua. Kalau di gua tuh cuma di buku doang duit nih, nggak nambah apa-apa nih. Kalau dia udah berapa deposito, kan kita nggak punya deposito di SKPD dikunci. Misalnya SKPD disut ada berapa triliun tahun ini? Kalau total sih 4, sekian. Ya, 4,sekian triliun. 3,2 kan? Iya, bisa contoh. Coba. Mati ini ya. Mati ya. Gitu. Jadi jangan salah, kecuali jangan nekat kau depositoin ke bank gitu loh. Baru bisa. Jangan datang ke bank. Dia ada nggak uang jasa giro? Duitnya nggak ada kok, cuma buku doang kok ada duitnya kok. Jadi siapa dibayar? Baik gue bilang, lu kalau di pemerintah harus berpikir swasta, tapi lu masih sadar lu di pemerintah. Oke, Pak. Bukan aku ngomong sombong, aku ini komplit. Karena aku ini punya swasta pemerintah, aku dari legislasi, dari anggaran, semua gue ngerti. Itu kelemahan orang dari swasta masuk ke pemerintah. Dia lupa. Kadang-kadang. Sama orang pemerintah nggak ngerti, nggak punya gaya swasta. Ini masalah, nyangkut dua. Kamu mesti tahu manfaatin dua seperti apa. Nah, kenapa aku dorong semua ke PMP, ke BUMD? Oke. Karena dalam ilmu swasta, early money is like yeast. Bener, Pak. Emily kan? Itu kayak adonan, kayak itu apa? Ragi. Iya benar. Itu. Ada net present value dong. Uang hari ini lebih berguna daripada uang lebih nilai daripada itu ilmu keuangan. Nah, buat pemerintah suruh pakai setelah mati mikirin pakai. Terikat sama aturan-aturan ya. Kenapa nggak kasih ke lu? Makanya kita bikin BUMD karena UPT nggak bergerak, mobil pusing. Kenapa mau kasih lu duit? Begitu kasih lu duit, lu BUMD sama PT lain persis sama lo. Cuma dia jatuh 100% punya gua. Iya betul. Nah, PT lain mau minjem duit di bank, rumah nggak usah, ngerengeknya kayak punya bapak orang kaya. Berapa aku tuh? 2 triliun, udah kurang, udah 3 lagi tambah. Bapak punya duit? Nah, emang gue dapat duit ini? Ya gue palakin orang-orang kaya ini. Pajak lo kayak harga pasaran udah 23 juta nih rumah lo nih. Masa NPP, NJOP lu baru 3 juta, 4 juta, udah 15 juta ya? Kita aja pemerintah. Iya. Nggak ada yang susah ilmu ekonomi pemerintah. Kayak yayasan, pemasukan, pengeluaran, pembiayaan, cuma 3. Masuk, keluar, pembiayaan, udah. Itu aja udah. Pembukaan kayak yayasan. Gak ada yang hitung untung. Kalau lebih panjang lebih bagus. Karena kalau leasing kan nggak mungkin, Iya. mungkin panjang. Justru kalau saya bilang, 5 tahun ya. Pak, makanya Pak Wazir orang keuangan ada hitung lah. Saya juga orang keuangan, tapi ilmu udah balik ke dosen. Ada hitung aja. Oke. Kenapa dengan life panjang Singapura segala macam bisa sampai 20 tahun? Maksimal ada hitungan pajak tuh. Bisa 10 tahun atau 5 tahun ada hitungan lah. Kita bisa gunakan maksimal, ini body apa segala macam. Itu yang kita hitung. Masih berapa tahun? Kalau lifetime ya minimal 10 tahun sih pasti. 10 tahun. Karena kan kalau mau Bodinya sih 5 tahun sih. Enggak, mau dia lebih. Kalau aluminium 30 tahun Pak, selama nggak ketabrak. Kalau aluminium. Kalau nggak ketabrak bisa ganti satu panel aja, satu keping kan. Kalau gini, Beda ya? Kalau aluminium Pak ya. kalau mau bilang lifetime sih mungkin bisa di atas 10 tahun, 15 tahun, tapi kan beda ekonomikalnya Pak. Iya. Di atas 10 tahun pasti ada biaya overhaul. Iya. Overhaul itu mahal sekali Pak.
Sekarang kalau Bapak mau terusin sampai 20 tahun bisa aja, tapi utilisasinya pasti akan menurun. Availability-nya. Ganti mesin. Iya betul. Itu, Pak. Itu bisa lihat. Karena gaji orang semua kan PNS. Topeng itu kan udah bisa. Kita hitung Pak. Cuma terus tuh dilelang kan. Iya. Dilelang. Mungkin Pak Ahok yang repot nanti asumsi investasi per tahun ya atau per kilometer. Karena kalau lifetime 10 tahun kan berapa? Mau minum aja. Lifetime 10 tahun pembaginya adalah 600.000. Kalau lifetime 20 tahun pembaginya 1,2 juta. Bedanya itu langsung swingnya langsung beda sekali. Itu asumsi yang paling berat. Udah, nanti diskusi deh. Ya, tinggal ya. Makasih ya. Yang penting bagi saya mau ada standar yang terbaik di luar udah. Siap. Nanti kita Ya. saja, Pak. Anda mau ngerayu orang naik bus. Siap. Saya pakai Avanza. Turun naik Metro Mini, enggak, sorry deh. Kalau gue cuma pakai kelas rendah, pakai mobil biasa, naik bus banting yang lebih enak daripada kijang gue, mau naik bus. Kau lihat tuh kau ngayun, kau banyak aja kalau cuma naik. Ngayunnya itu loh, itu cuma naik sekali ya. Iya, Kenapa? Pak? Gue bisa baca BlackBerry, gue coba naik kijang lewat dulu udah sama, pakai kijang nih lewat nih, gak bisa baca.